Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Ibnu. Seperti biasa, kita akan membacakan isu monitoring kali ini untuk hari Rabu 22 Oktober 2025. Yang pertama, Henry Satrio, analis komunikasi politik, menilai Gibran perlu bangun kepercayaan publik atas kualitas kepemimpinannya. Ini disampaikan oleh Henry Satrio, ya, menilai Gibran harus segera membangun kepercayaan publik terhadap kualitas kepemimpinan di tahun kedua Prabowo Gibran. Menurut Henry Satrio, citra Gibran masih bergantung kepada ayahnya Joko Widodo. Ini menimbulkan persepsi negatif dan membuat kontribusinya dianggap minim. Kasus jual beli jabatan di Bekasi pernah libatkan ex wali kota Rahmat Effendi. Menteri Keuangan Purbaya menyinggung kasus jual beli jabatan di Bekasi saat membahas praktek korupsi daerah yang menyebabkan kebocoran anggaran. Meski wali kota Bekasi saat ini, ya, Tri Ardianto, membantah adanya praktek serupa, namun wali kota sebelumnya Rahmat Effendi terjerat kasus jual beli jabatan. Pada Januari 2022, KPK menangkap Rahmat Effendi melalui operasi tangkap tangan terkait suap proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Ya, saat itu, ya, Pepeng, sapaan akrab Rahmat Effendi, menerima 10 miliar rupiah dari pengadaan barang dan jasa serta 7,1 miliar, ya, dari setoran ASN. Rahmat Effendi alias Pepeng dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda 1 miliar dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Pilar 08 laporkan, ya, akun buzzer penyebar hoaks dan ujaran kebencian terhadap Bahlil. Organisasi relawan Pilar 08, ya, ini melaporkan, ya, banyaknya meme dan video meme, ya, meme, ya kita bilang meme, ya, ya, terkait Bahlil, ya, Menteri SDM dan juga Ketua Umum Golkar. Ya, Pilar Bahlil ini, beliau adalah Ketua Dewan Pembina Relawan Pilar 08. Ketua Umum Pilar 08 Kanisius Karyadi menyebut pola penyebaran konten dilakukan secara masif dan terkoordinasi untuk membangun kebencian publik. Sekjen Pilar 08, ya, Arianto Burhan Maka, menilai tindakan tersebut mengancam tatanan demokrasi. Selanjutnya, program mobil nasional masuk proyek strategis nasional. Ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa mobil buatan Indonesia telah diusulkan masuk PSN. Hal ini untuk mempercepat realisasi rencana Presiden Prabowo menghadirkan program mobil nasional dalam 3 tahun ke depan. Apa kabar SMK, ya kan? Ya, SMK itu nggak jelas, ya, saat ini. Selanjutnya, Gus Ipul, ya, Menteri Sosial, serahkan 40 usulan pahlawan nasional. Di dalamnya termasuk Soeharto, Abdurrahman Wahid Gus Dur, dan juga Marsinah. Marsinah ini adalah korban aktivis buruh, ya, korban pembunuhan, ya. Mensos ini menyerahkan usulan 40 nama tokoh untuk pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan, ya, sekaligus Ketua Dewan Gelar, yaitu Fadlizon. Daftar tersebut mencakup tadi ada Presiden Soeharto, ya, mantan Presiden Abdurrahman Wahid, lalu aktivis buruh Marsinah. Gus Ipul menjelaskan nama-nama tersebut berasal dari usulan masyarakat. Selain 3 tokoh di atas tadi, ya, ada juga yang lainnya adalah Saikhuna Muhammad Khalil, Bangkalan dari Madura. Lalu ada Kiai Haji Bisri Samsuri, ya. Lalu ada Muhammad Yusuf Hasim, Jenderal Muhammad Yusuf, dan Jenderal Ali Sadikin. Menteri HAM Natalius Pigai usulkan korupsi ditetapkan sebagai pelanggaran HAM. Ya, ini diusulkan oleh Kementerian HAM, ya, agar masuk dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia berharap DPR menyetujui usulan tersebut sehingga Indonesia menjadi negara pertama yang mengaitkan korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. KDM Gubernur Jabar tantang Menkyu Purbaya buka data soal dana mengendap di bank.
Ya, ini ramai juga di media sosial ya. Jadi Menkyu Purbaya menyampaikan bahwa ada 4,17 triliun rupiah dana dari APBD Jawa Barat yang ditaruh di bank dalam bentuk deposito. Tetapi hal itu ditampik oleh KDM. Kalau kita lihat di pemberitaan, ya bahkan KDM langsung ya membuat video itu. Lalu wartawan juga bertanya kepada Menteri Purbaya. Menteri Purbaya itu bilang, itu mungkin dikebulin sama anak buahnya. Ya, Menteri Purbaya menolak saat disuruh ngecek sendiri. Ya udah, ini kan data dari Bank Sentral, kira-kira seperti itu yang disampaikan ya. Ini nanti kita akan lihat apakah data Menkyu yang berasal dari Bank Sentral Bank Indonesia atau data dari KDM yang berasal dari entah itu anak buahnya yang ngasih tahu atau bagaimana. Kita lihat data mana yang benar. Berita DPR ya, kita masuk berita DPR. DPR minta Kementerian Luar Negeri petakan negara beresiko TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang dan juga bentuk Satgas Digital. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar, Dev Laksono. Hal ini kita lihat munculnya video ratusan warga Indonesia yang melarikan diri dari gedung di Kamboja ya. Diperkirakan mereka adalah korban TPPO. Ini banyak ya yang kejadian seperti ini. Gak hanya warga Indonesia ya, di Thailand, Kamboja itu banyak juga warga negara lain yang jadi korban tindak pidana perdagangan orang, human trafficking. Selanjutnya DPR minta Mahkamah Konstitusi tolak gugatan penyakit kronis jadi disabilitas. Wakil Ketua Komisi 3 ya, Sari Yuliati meminta Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang diajukan dua penyintas penyakit kronis, yaitu Raisa Fatihah dan Deanda Dewindaru. DPR beralasan tidak semua penyakit kronis menyebabkan disabilitas, sehingga perlu asesmen medis untuk menilai dampaknya terhadap fungsi tubuh dan mobilitas penderita. Alasan diajukan ke MK ini ya, menurut keduanya adalah mengalami keterbatasan akibat penyakit kronis dan menilai undang-undang saat ini belum mengakomodir hak akses mereka terhadap layanan publik layaknya penyandang disabilitas. Selanjutnya Dede Yusuf dukung Prabowo, wajibkan menteri gunakan pindad maung. Wakil Ketua DPR RI ya, Dede Yusuf mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan para menteri menggunakan kendaraan buatan dalam negeri, yaitu pindad maung. Kata Prabowo Alphard enak sih, tapi tetap pakai pindad maung aja. Kita dari beralih ke berita DPD RI ya. Ketua DPD ya, Sultan Najamuddin dan Gubernur Bengkulu dorong pembangunan RS tipe A. Ya, ini antara keduanya ini bertemu di Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Helmi Hasan, Gubernur Maluku, ini adiknya atau kakaknya Zulkifli Hasan ya, menyampaikan aspirasi pembangunan rumah sakit tipe A di provinsinya kepada Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang juga orang Bengkulu dan dapilnya memang dapil Bengkulu. Sultan spontan menghubungi Menteri Kesehatan Budi Sadikin untuk menyampaikan kebutuhan Bengkulu untuk membangun fasilitas kesehatan rumah sakit tipe A. Dari berita ekonomi, Prabowo tetapkan Perpres 110/2025 sebagai fondasi ekonomi hijau nasional. Ya, ini ditandatangani ya, Perpres nomor 110 tahun 2025, isinya tentang instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Selanjutnya, Cina minta Indonesia tak khawatirkan utang proyek kereta cepat WUS. Ya, pemerintah Cina menegaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tetap memberikan manfaat sosial dan ekonomi besar bagi Indonesia meski menghadapi tekanan finansial. 2 triliun per tahun itu cuma bayar bunganya. Nah, hanya bunganya saja. Dan yang agak mengerikan kalau menurut saya adalah isu ini adalah isu soal bunga. Bunganya WUS itu kan 2% dengan China. Dan yang berseliweran di berbagai podcast, di berbagai berita, Jepang itu hanya menawarkan kalau tidak 0,1, 0,2%.
bunganya per tahun. Nah, ini yang sekarang kita lihat apakah restrukturisasi utang WUS ini dengan Cina, ya, ini akan menurunkan suku bunganya juga, akan menurunkan bunga per tahunnya itu, ya. Ini yang menurut banyak pihak ini sangat aneh, ya. Jepang memberikan bunga yang jauh lebih murah, ya, tetapi malah yang diambil China yang bunganya jauh lebih mahal. Menko AHY, pemerintah masih kaji solusi terbaik untuk utang kereta cepat WUS. Ya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pemerintah masih mengkaji berbagai opsi untuk penyelesaian utang WUS. Ia menegaskan belum bisa memberikan pernyataan final karena prosesnya masih berjalan. Kalau katanya Pak Luhut ini mau direstrukturisasi 60 tahun. Nggak cuma restrukturisasi waktu kalau menurut saya, yang lebih penting juga adalah terkait bunganya tuh. Kalau bunganya gede kan, jadi Jepang itu, ya, dia memberikan estimasi sekitar 6 miliar dolar dengan bunga 0,1 atau 0,2%, ya. Sedangkan China waktu itu 5 triliun, ya, 5 miliar dolar, ya, 5 sekitar 5, berapa saya agak lupa, ya. Tetapi realisasinya itu akhirnya kalau bahasa Jawa itu tombok, ya, sampai 7 miliar dolar, sehingga itu membebani APBN, ya. Sehingga pemerintah Jokowi waktu itu juga mengucurkan, ya, dana untuk proyek bus akhirnya. Ya, kita lihat saja ini nanti ke depan bagaimana. Zulkifli Hasan klaim Indonesia capai swasembada beras dan kesejahteraan petani meningkat. Jadi di 2025 ini, ya, sebelumnya kalau kita lihat di 2024 Indonesia mengimpor 4,52 juta ton. Kini impor beras ditiadakan dan stok nasional gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton beras. Semoga nanti swasembadanya nggak cuma beras tapi yang lain, ya, apa jagung lah, apa kayak gitu yang menjadi komoditas memang sehari-hari ini dibutuhkan oleh masyarakat. Rosan akui penurunan tipis investasi asing, optimis naik di akhir tahun. Menteri Investasi dan Hilirisasi, ya, Rosan Roslani mengungkap realisasi penanaman modal asing atau PMA dari Januari sampai September turun 1% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 646 menjadi 644 triliun. Meski demikian, investasi dalam negeri justru meningkat dan pemerintah optimis capaian investasi akan naik di kuartal 4 tahun ini. 26 pegawai pajak dipecat karena kong kali kong dengan wajib pajak. Ya, ini sudah berita kemarin, masih juga banyak yang naik, ya. Sebelumnya yang mau mengumumkan ini pekan lalu kalau tidak salah itu Dirjen Pajak Bimo, ya, lalu pekan ini diumumkan lagi oleh Menteri Purbaya. Dan Menteri Purbaya memberikan ancaman akan lebih banyak yang dipecat, ya, tidak hanya dari Dirjen Pajak tapi juga mungkin dari lain, ya, bea cukai misalkan. Selanjutnya, Wali Kota Solo imbau Koperasi Merah Putih tak tergesa ajukan pinjaman himbara. Wali Kota Solo Respati Ardi mengingatkan Koperasi Kelurahan Merah Putih jangan buru-buru mengajukan pinjaman modal 3 miliar, ya, sebelum memiliki bisnis yang stabil dan layak dikembangkan. Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan dana agar koperasi tidak terjebak pada resiko finansial. Isu sosial target 82,9 juta penerima program MBG mundur ke Maret 2026. Ini disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan. Selanjutnya, Perpres Tata Kelola MBG atur jam masak. Wakil Kepala BGN, ya, Nani S. Dayang mengungkapkan bahwa peraturan Presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis akan segera disosialisasikan. Salah satunya ketentuan melarang SPPG atau dapur MBG memasak sebelum jam 12 malam. Dengan aktivitas dimulai pukul 2 pagi sesuai jadwal distribusi makanan per jenjang sekolah. Selanjutnya, Direktur Umum Pengawasan PP
KGBK Hadi Sulistya menegaskan bahwa semua masyarakat berhak melakukan kegiatan fotografi di kawasan Gelora Bung Karno. Ya, Hadi memastikan GBK menjunjung prinsip inklusivitas dan sedang menelusuri kronologi kejadian tersebut ya dan memanggil beberapa pihak. Jadi kejadian ini loh, fotografer nggak boleh foto segala macam. Itu nggak hanya kejadian di Tebet Eco Park ya, lalu juga ada di sebelumnya di Alam Sutra atau di mana gitu. Nah, ini juga kejadian di GBK. Ya ada lah nih komunitas-komunitas yang mengeklaim kayak gitulah, nggak boleh foto sembarangan segala macam, harus bayar ya. Dari berita internasional, Donald Trump meragukan kemenangan Ukraina dan dorong dialog dengan Rusia. Dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Washington, Trump menolak permintaan pengiriman rudal jarak jauh Tomahawk setelah berdiskusi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, kita lihat saja nanti Ukraina sejauh mana. Qatar tuding Israel langgar gencatan senjata di Gaza. Hal ini disampaikan oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ya, menuduh Israel telah menewaskan sedikitnya 80 orang dan melukai 300 warga sejak 10 Oktober. Dalam pidato di Dewan Syuro, Al Thani mengecam tindakan Israel yang menjadikan Gaza tidak layak huni. Selanjutnya, Kolombia tarik duta besar dari AS setelah Trump sebut Presiden Petro gembong narkoba. Jadi Presiden Gustavo Petro ini kan dia waktu pidato di sidang umum PBB ini keras ya, termasuk mengecam Amerika. Jadi Donald Trump membalas dengan ini presiden gembong narkoba gitu. Trending media sosial jelas terkait video yang viral tidak tegur sapanya antara Menteri Keuangan Purbaya dengan Luhut. Di video itu juga ditambahkan narasi menteri-menteri lain asik ngobrol, tetapi Menteri Purbaya sendirian. Nah, di situ netizen memberikan dukungan, nggak apa-apa Pak, nggak diajak ngobrol, rakyat Indonesia mendukung Pak Purbaya. Ya gitu yang viral ya di seluruh media sosial, di Facebook, ya di Instagram dan juga di TikTok. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk isu monitoring hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.